Gambarnya nggak muncul. Ya, nggak apa-apa lah. Kelihatan kan ya? Nah, lihat ya, baik. Nah, jadi sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu akan terdiri dari panduan teknis cara pengembangan aplikasi. Nah, ini adalah contoh yang umum, kan dinamai generic CRF, dokumen yang umum. Dokumen ini bisa banyak variasinya. Ada yang ditujukan kepada network engineer, ditujukan kepada programmer, ditujukan kepada sistem analis, ditujukan kepada project leader, jadi macam-macam. Tapi kita lihat dulu yang umum. Kalau itu tadi pemisahannya itu ditentukan sama tim leader biasanya. Saya minta isi produknya lengkap, saya minta ada UML, saya minta kodenya dimasukkan. Nah, itu variasinya tentu banyak. Tapi yang umum seperti ini. Ya, tinggal dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan dia tidak baku sebetulnya ya, bisa ada perubahan, tapi strukturnya relatif sama. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini itu adalah pertama halaman cover pasti ada ya. Sebutkan ini apa ini. Boleh SRS, boleh spesifikasi kebutuhan perancangan lunak, ini nama lainnya dokumen perancangan aplikasi. Ya. Misalnya covernya terserah, tapi biasanya memuat siapa yang mengerjakan, ini bisa nama orang, bisa nama tim. Ya. Kemudian tahun, bulan ya, bulan tahun, tapi jarang sekali pakai tanggal. Walaupun juga ya, kalau harian harus dicek, bisa juga itu ya. Tapi enggak umum seperti itu. Nah, untuk mengetahui apakah ada perubahan pada dokumen ini, biasanya ada riwayat revisi ya, dalam dokumen. Jadi awal biasanya begini, draft dan revisi itu 1A. Untuk versi bisa seperti ini, tapi kalau sekarang saya sarankan menggunakan semantic versioning. Saya waktu 2011 belum pakai semantic versioning, tapi kalau sekarang saya setuju dengan semantic versioning, rasanya ada di V-class materinya. Intinya, kalau versinya belum final, dia 0 di depan. Kemudian kalau dia ada perubahan, ada penambahan fitur atau pengurangan fitur, itu adalah bagian kedua. Kalau dia ada perbaikan atau ada bug fix, itu di bagian ketiga. Ya. Ini semantic versioning. Jadi kalau ada perubahan major, pada penambahan user baru, hingga seluruh flow dari program itu berubah, maka kita ubah yang bagian depan. Ya. Oke, nah kemudian ada daftar isi dan segala macamnya, kemudian kita masuk di pendahuluan. Ya. Ini yang akan kalian buat berdasarkan gagasan kalian. Tapi tidak harus terpaku pada gagasan jika ternyata menurut kalian gagasannya masih kurang pas ya. Karena begitu kalian tulis itu, saya kok kepikiran ide yang lebih hebat lagi ya. Boleh, silahkan diganti. Nah, latar belakang ini kan sekalian sudah buat. Boleh, silakan pindahkan aja langsung, nggak apa-apa. Kalau mau diperkaya, silakan. Satu paragraf cukup. Tidak perlu tebal. Ya. Nah, kemudian target pembaca dan saran pembaca ini sekarang sementara bisa dibiarkan dulu. Tapi inilah maksud saya. Jika ingin diarahkan spesifik kepada project manager saja, itu bisa. Kalau mau kepada tester saja bisa. Bedanya di mana? Ya, kalau misalnya untuk staf pemasaran, ya langsung ke fitur yang tersedia. Jangan bicara masalah teknis lagi. Kalau misalnya ke stakeholder, ya mungkin harus ada tambahan manfaat ini ya, manfaat bisnisnya. Nah, itu target dan saran membaca, ini struktur umum ya. Kita lihat latar belakang umum, dan kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup juga singkat saja, intinya adalah software ini untuk apa, gunakan di mana ya. Jadi di sini biasanya kita sebut tujuannya apa tersebut, dan itu manfaatnya apa ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan,
langsung dipotong saja ya, daripada nggak jelas nanti mundur lagi. Nah, yang bagian berikutnya itu adalah deskripsi produk. Ya. Kalau misalnya formatnya diajarkan di rekayasa perangkat lunak agak berbeda, nggak apa-apa, silakan disesuaikan di sana kalau lebih nyaman. Tapi kira-kira isinya sama. Nah, ini sudut pandang produk. Ya, digambarkan dari sudut pandangnya itu untuk apa kegunaannya, dia mengisi segmen mana, ya, apa ini. Kemudian fiturnya apa saja, apakah ada pegawainya, apa saja yang dia tawarkan fiturnya, ya. Kalau di sini ada 6 fitur dengan subfiturnya macam-macam. Untuk report dia memuat 4 macam. Nah, di sini contohnya. Kemudian kelas dan karakteristik pengguna. Kalau ada klasifikasi admin dengan user biasa, kan di sini kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Berarti kelasnya cuma satu. Ini dibuat kita biar tahu. Ya, dalam hal ini misalnya ini ada pegawai, frekuensinya rutin, kemudian dia fungsionalnya melakukan manajemen konsumen dengan individu. Di sini akses dia, privilege ini terkait dengan akses ke sistem. Seberapa jauh dia akses ke sistem. Kalian manipulasi data itu berapa banyak yang bisa dilakukan. Dalam hal ini ada 3 tingkat. Pegawai, manajemen, dan administrator. Low, middle, high. Kemudian experience-nya di tingkat mana? Kalau sekarang mungkin ya nggak desktop lagi. Target kita ya di level pengguna paling rendah itu adalah mobil user. Jadi itu yang target kalian, bukan desktop ya. Di mobil user. Web ya, ingat ya aplikasinya web. Ini misalnya experience-nya apa? Mobil user. Privilege-nya apa? Low. Kalau misalnya dia melakukan perubahan aksesnya ke data itu rendah. Nah, kemudian operating environment. Nah, lingkungannya ini adalah target di mana dia akan beroperasi aplikasi kita. Ini boleh disederhanakan, kalian boleh tulis smartphone dengan sistem operasi Android, minimal RAM 2 GB. Ya. Android OS-nya versi berapa? Bisa kalian bilang. Perlu kamera misalnya, ya. Nah, ini nyatakan sih, perlu internet. Nyatakan. Nah, ini batasan desain dan implementasi. Nah, inilah kalian nyatakan apa sih yang kalian pilih untuk mengerjakan. Kita menggunakan, nah kalau ini JSP di sini ya, Java Source Flat Page, kalian bisa gunakan Laravel, ya. Menggunakan framework Laravel. Arsitektur teknologi informasinya bagaimana? 3 tier ini berarti client, server, database. Ya, atau misalnya, oh ini kok standalone, berarti 1 tier, atau dibilang standalone, ya. Yang komputer menggunakan protokol TCP/IP kalau ada kebutuhan jaringan ya. GUI-nya Inggris Indonesia. Kalau misalnya enggak ya Indonesia Indonesia semua. Data menggunakan apa ya? Silakan dibuat. Nah, karena kita merupakan software engineer ya, menjadi programmer atau developer, yang ini kita perlu buat. Nah, ini disebut sistem analis yang pegang ya. Jadi di sini dibuat macam-macam yang kalau di sini saya menggunakan UML. Kalau bab ini mau diganti dengan sesuatu yang lain, misalnya perancangan softwarenya menggunakan flowchart, menggunakan DFD, menggunakan konteks diagram, juga boleh. Tapi kalau saya lebih senang pakai UML. Membuat saya lebih mudah dipahami dibanding saya buat. Flowchart itu kompleksitasnya tinggi, tapi kesannya sederhana. Begitu kita buat programnya sebenarnya penting ya. Apalagi kalian kan sudah lulus ya algoritma dan pemrograman. Struktur data juga ya harusnya ya. Ini harusnya sudah tidak salah lagi. Kalau standar algoritma ya.
Nah, ini contohnya. Di sini ada pemodelan UML. Pertama adalah use case. Use case mengerti ya? Sudah belajar juga kan? Sudah, Pak. Bagus. Nah, ingat akan ada selalu aktor, kemudian ada kegiatannya. Dan extend itu artinya sesuatu yang bisa dia lakukan ya, extend itu ya. Extend itu sesuatu yang bisa dia akses, bisa dia terima. Beda dengan include. Include ada nggak di sini ya? Coba. Kayaknya nggak ada. Kalau include berarti sesuatu yang harus dia lakukan kalau dia melaksanakan use case ini. Nah, gini ya, contohnya seperti ini. Ini login. Kalau misalnya login itu ada include di use case-nya, artinya include-nya misalnya lihat dashboard. Jadi wajib kalau dia login, dia pasti langsung lihat dashboard. Itu adalah include ya, mengharuskan dia dilibatkan. Oke ya, jadi silakan buat use case. Bentuk sederhana use case ini, siapa yang bisa akses, apa saja kegiatannya. Ingat, use case itu setiap use case itu adalah kegiatan ya. Ini mohon maaf ini karena barang lama ya. Di sini harusnya mencari kontak, melihat kontak, mengedit kontak, menghapus kontak ya, kegiatan. Kalau kalian punya database, kemungkinan kalian perlu membuat kelas diagram ya. Jadi tinggal disesuaikan aja, tidak harus kompleks, bisa cuma satu. Ingat, kalau kelas diagram berarti ada nama dari kelas, kemudian apa saja atributnya, kemudian adalah metode apa yang bisa dilakukan. Ya. Nah, selain dari itu, kemudian yang lain harus dibuat adalah tahapan interaksi user dengan sistem. Bisa dipakai itu interaction diagram, sequence diagram, activity diagram, collaboration ya maksudnya communication. Itu bisa dipakai. Silakan saja dipilih salah satu yang layak. Saya umumnya menggunakan antara sequence dengan activity ya untuk web. Kalau pakai state chart nggak pas ya. Kalau kecuali bikin game itu cocok. Sequence, tahapannya sudah tahu, aktornya, dan setiap use case itu merupakan turunan, setiap sequence merupakan turunan dari satu use case. Jadi kalau kita lihat di sini, kegiatan ini 1, 2, 3, 4, 5, itu harusnya sequence-nya ada 5. Jadi ada 5 grafik seperti ini. Jadi kita mulai rinci jadi. Seperti apa? Dari sini kan bisa ketahuan. Ternyata kalau login, pas validasi, dia mengakses database. Login, dia periksa database. Tapi kalau logout, dia tidak berinteraksi dengan database. Ya kita bisa lihat di sini, DB. Nah, bisa kalian lihat ya, ini contohnya banyak. Macam-macam variasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, buka-buka lihat, saya bingung apa maksudnya. Nah, misalnya seperti ini, panah balik lagi nih. Ya. Nah, kalau ini kan interaksi data, pengiriman, balik lagi. Nah, kalau di sini, data yang sudah diterima ada diolah dulu. Nah, di sini harusnya validate input. Diolah dulu lagi, baru balik lagi. Nah, jadi tidak langsung kirim, terima ya. Nah, kemudian di bab 4 kita punya spesifikasi aplikasi ini yang menjabarkan kebutuhan fungsional. Satu demi satu dijabarkan. Di sini menggunakan skenario. Skenario-nya akan digunakan untuk dalam hal ini digunakan untuk pengujian unit. Ya, black box. Jadi di sini kalau di skenario itu ada
nama use case-nya, prioritasnya, triggernya di mana, ini biasanya halaman sebelumnya atau tombol apa yang ditekan yang menyebabkan trigger ini terjadi. Oh misalnya GPS berada di titik tertentu itu juga bisa ya. Prekondisinya pengguna di sini mengakses, di sini pengguna masuk halaman. Nah prekondisinya adalah kondisi di mana si pengguna itu bisa menjalankan skenario ini. Jadi kalau misalnya melakukan pencarian, ya, dia harus ada di dashboard atau ada di halaman indeks, ya ini prekondisinya. Kemudian langkahnya apa yang dia lakukan? 1, 2, 3 ini langkah yang dia lakukan. Setelah itu hasilnya adalah post condition. Kalau misalnya gagal di post condition ini, maka ada exception pair. Nah, ini contohnya. Nah, karena aplikasi namanya aplikasi web ya, kan tidak headless ya aplikasinya, kita juga buat mock-up-nya tampilannya. Jadi bagusnya punya skenario, kemudian punya layarnya. Itu dibuat, ini contohnya banyak, silahkan dilihat seperti apa. Kalau sudah, kalau di sini sih kemajuan pengembangan ini sebetulnya listnya sama dengan yang ada di dalam use case ya. Apa nih? Apa saja yang ada? Sama dengan fitur. Berapa persen yang sudah dicapai. Ya. Kemudian kalau sudah ini ada pengembangan lebih lanjut apa saja. Biasanya di sini urusannya dengan pabrik juga ya. Dan software house-nya akan melihat sudah sampai mana ini pekerjaannya. Apalagi yang perlu dilakukan. Ya, mungkin itu terkait dengan SKPL. Saya harapkan gagasan yang sudah kalian buat bisa dituangkan ya. Tuangkan ke dalam sebuah SKPL. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan apa ya untuk tingkatan aplikasinya untuk punya Pemejano tadi 3 tier ya, Pak. Kalau misalnya kemarin kan Pak Pemejano kayak kasih contohnya kayak jam tuh, Pak. Alarm jam itu 1 tier ya, Pak ya? Ya, karena cuma satu tingkat kan di tingkatan di apa? Di satu lingkup saja ya. Lingkup satu tier ya, satu tingkatan. Kalau dia naik ke server itu 2 tier. Kalau dia kemudian ngakses lagi ke database 3 tier. Kalau misalnya dia melakukan verifikasi ke Disduk misalnya itu bisa 4 tier itu. Ya. Jadi misalnya kalau satu tingkatan 1 tier itu, Pak, pada use case-nya itu sama nggak, Pak, antara pengguna dan pembuat aplikasinya? Tetap berinteraksi dengan sistem, tetap kok, tetap. Bedanya Jadi kalau gimana? jadi interaksi antara user sama adminnya itu sama semua, Pak. Karena kan kalau yang 1 tier itu maintenance-nya bisa dibilang cuma 1 kali mungkin ya, Pak ya, ketika Oh, kalau developer itu tidak dimasukkan dalam use case, ya. Kamu kan bicara admin yang utak-atik kan, kalau misalnya mengubah isinya kan, iya, Pak, betul, Pak. nggak masuk dia, nggak masuk dalam. Jadi cuma pengguna aja, nggak ada admin, nggak ada Jadi developer. kalau 1 tier, 1 tingkatan itu satu aja, Pak ya, cukup pengguna aja, Pak, di Hmm, use case-nya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. ya betul. Ada lagi yang lain? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ya, nanti recordan Zoom-nya di-share nggak, Pak? Ya, bisa, nanti saya share ya. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada yang mau ganti gagasan nggak kira-kira? Ada
ininya. Ya kalau ada nggak apa-apa, silakan saja ya. Tapi begini, ya sekarang boleh ganti gagasan sekali lagi ya. Tapi temanya tidak bisa berubah lagi kalau sudah menjadi SKPL. Ya, jadi kalau misalnya kemarin mau buat misal laundry gitu ya, ternyata saya nggak mau buat aplikasi restoran aja lah untuk nampilin menu, misalnya gitu kan. Nah ini juga menarik nih. Saya nggak tahu seberapa sering kalian ke restoran yang menunya di scan aja QR code-nya, ya kan? Ada kan kayak gitu kan? Saya tuh sebelum sebel banget itu tuh. Kalau harus scan, kemudian tampilannya pakai PDF. Kayaknya di Google Drive. Mesti saya zoom gitu kan. Kok nggak bisa gitu senyaman Instagram gitu kan ngelihatnya. Nah, itu sebenarnya bagus juga kalau kalian punya ide seperti itu. Itu stand alone, nggak masalah. Mesti bisa order di situ, tapi kalau bisa bagus. Tapi bagaimana menyajikannya? Nah, misalnya seperti itu, misalnya idenya ganti gitu kan. Mungkin laundry tadinya kan, pilih berapa kilo mungkinnya. Jadi menu restoran, silakan. Tapi setelah kalian buat SKPL yang akan dikumpul tanggal 17 ya, bukan hari Senin ya. Kumpulnya itu hari Minggu. Sama seperti yang sekarang ya, kan kumpul juga kemarin. Walaupun saya kasih keleluasaan untuk kumpul sampai dengan sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Tapi terlambat hitungannya. Oke, mungkin begitu saja. Nanti video saya share ya. Ini saya upload langsung ini. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari saya tutup ya.